Oke, baik saudara-saudara, kita langsung memulai saja sesi kita di sore hari ini. Demi menghemat waktu, saya langsung share saja. Saya yang di sini. Oke, ini contoh untuk tugas besar yang akan Anda kerjakan itu. Ini salah satu contoh bentuknya ya, cara kerjanya. Nanti supaya bisa diimplementasikan ke kasus yang lagi dikerjakan. Jadi saya cukup senang karena sejauh ini tidak ada yang mengeluhkan tentang tugas tersebut dan tidak ada yang bertanya. Berarti saya anggap tidak ada masalah apa-apa dengan tugas tersebut. Berarti saya nanti pada hari H tugasnya saya tinggal menunggu hasilnya saja. Jadi pada dasarnya kesempatan berkonsultasi masih terbuka bagi saya. Kalau di saat tugas sudah dikumpulkan berarti ada proses judgement di sana, ada proses penilaian di sana, apa adanya ya, seperti apa yang dihasilkan tentu akan diberikan sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan. Jadi yang perlu juga diingat bahwa bukan berarti ikut mata kuliah ini akan memperoleh hasil yang sama, itu akan ada perbedaannya. Jadi ada persentase pencapaian dari masing-masing itu pasti berbeda. Oke, jadi di minggu yang lalu saya sudah singgung tentang pemodelan dari sistem. Tool yang digunakan dalam pemodelan itu adalah dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language, dan ini adalah salah satu contoh dari penerapan UML itu pada sebuah kasus. Jadi di sini saya ambil kasusnya adalah tentang sebuah uh, sebuah perguruan tinggi gitu ya, sebuah perguruan tinggi. Jadi di dalam tampilan ini studi kasus KRS, kita lihat bagaimana bentuk secara menyeluruh penerapannya itu. Kita langsung aja di sini. Nah ini, jadi data di sini ini sebenarnya didapatkan pada waktu saudara melakukan survei, pada saat saudara melakukan wawancara ke lapangan. Jadi melakukan observasi, kemudian bertanya kepada pihak sekolah terkait dengan sistem yang akan dikembangkan tersebut. Nah, jadi di sini ada universitas buat ukuran menengah. Jadi kalau ukuran menengah ya seperti hanya ada beberapa fakultas yang ada di sana, mungkin 3 atau 4 fakultas saja. Kemudian menawarkan pendidikan diploma. Ini baru kita bisa ketahui kalau kita sudah melakukan survei data atau melakukan survei ke sana. Jadi kalau kita nggak survei memang kita minim mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Nah kemudian di sini ada program diploma, ada sarjana, kemudian ada juga program pasca sarjana. Di situ ada program pasca sarjana, berarti ada S2-nya. Kemudian secara struktural, berarti ini informasi ini cari ini. Secara struktural, universitas tersebut terbagi menjadi beberapa fakultas dan tiap fakultas terdiri dari beberapa jurusan. Jadi yang paling atas itu adalah universitas, di bawahnya ada fakultas, di dalam fakultas nanti ada beberapa prodi atau ada beberapa jurusan. Jadi mata kuliah yang ditawarkan pada suatu fakultas bisa berasal dari fakultas itu sendiri maupun dari fakultas lain. Nah, maksudnya gini, misalnya mahasiswa TI mau kuliah Pancasila, maka dia mengikuti kuliah pada fakultas ilmu sosial dan politik misalnya. Artinya di fakultasnya nggak ditawarkan, tapi dia bisa mengikuti di fakultas yang lain. Pihak universitas sendiri memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswanya untuk memilih mata kuliah sesuai dengan jenjang masing-masing. Jadi kurikulum
sudah tersedia, berarti mahasiswa tinggal mengikuti saja. Nah, di sini fleksibilitas pemilihan mata kuliah tercermin pada sistem KRS. Setiap mahasiswa bisa merancang sendiri mata kuliah yang akan diambil pada suatu semester asal tidak bertentangan dengan kebijakan seperti prasyarat mata kuliah yang harus diambil untuk bisa mengambil suatu mata kuliah tertentu. Nah, ini maksudnya begini, kalau di kampus kita kan kelompok kelas itu ada kelompok kelas pagi sampai siang, kemudian ada kelompok kelas malam, dan ada kelompok kelas non reguler. Nah, itu aturan pengambilan mata kuliah untuk masing-masing kelompok kelas itu berbeda jauh. Kalau di kelas siang, itu SKS setiap semester itu berpengaruh terhadap besar SKS yang akan diambil di semester yang akan datang. Kalau malam enggak seperti itu, malam sistem paket. Walaupun nilainya E semua, tetap bisa mengambil mata kuliah semester berikutnya secara penuh. Jadi tidak ada batasan. Jadi kalau kelas siang, kalau dia dapat misalnya IP dari KS-nya itu 3 ke atas, berarti dia dapat 24 SKS. Kalau dia dapat misalnya cuma 1,5 misalnya, dia cuma dapat 12 SKS. Berarti yang di kelas siang itu berlaku aturan bahwa kalau nilainya rendah ya semakin lama studinya. Kalau kelas malam, kalau nilainya memang betul-betul gagal ya misalnya E begitu, maka dia ada kemungkinan mengulang di semester berikutnya. Tapi nilai yang didapatkannya di semester ini nggak berpengaruh ke besar SKS yang akan diambil di semester depannya. Jadi informasi seperti itu harus diketahui dan harus diidentifikasi. Nah, itu harus melalui proses wawancara. Jadi kalau kita nggak wawancara, kita nggak tahu informasi seperti itu. Kenapa saya bisa bercerita tentang itu? Karena saya eh, adalah operator dari sistem itu sebelumnya. Jadi saya tahu persis seperti apa komposisi dari pengambilan mata kuliah itu semuanya. Nah, kemudian karena kalau untuk kasus ini, karena di sini mahasiswa siang nggak bisa ngambil ke malam, demikian juga mahasiswa malam nggak bisa ngambil siang. Tapi kalau dalam aturan ini di perguruan tinggi yang contoh ini boleh gitu. Nah, jadi mahasiswa fleksibel mau ngambil di kelas mana, di fakultas mana ya silakan, yang penting mata kuliah itu diambil dan tertera dalam kartu rencana studi. Nah, karena sifatnya khas ini, universitas bermaksud untuk membuat sendiri sistem yang bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan KRS tersebut. Artinya, tiap perguruan tinggi beda-beda tuh. Jadi sistem ini harus bisa menangani aktivitas pra pendaftaran KRS maupun aktivitas saat KRS. Nah, aktivitas pra pendaftaran KRS meliputi pencetakan kartu hasil studi, berarti harus ada KHS dulu. Semester yang lalu KHS-nya berapa IP-nya. Nah, bersama dengan instruksi-instruksi untuk melakukan pendaftaran KRS. Nah, jadi kemudian mahasiswa memvalidasi dan melihat prasyarat. Jadi kalau kelas siang ada prasyarat tuh. Kalau malam nggak ada prasyarat. Kalau siang ada prasyarat. Untuk mengambil misalnya RPL harus lulus dulu mata kuliah sistem database, harus lulus dulu mata kuliah analisa dan perancang sistem, dan harus lulus dulu mata kuliah salah satunya dasar pemrograman minimal seperti itu. Kalau malam enggak, walaupun belum pernah diambil mata kuliah itu, pas ditawarkan RPL dia belum lulus syarat-syarat sebelumnya tetap bisa diambil. Pastinya nggak bisa, ada aturan yang mengaturnya. Jadi kalau anda dari kelas malam pindah ke kelas siang, aturan itu juga berlaku. Nggak bisa misalnya anda dapat IP misalnya di HS-nya 1,2 misalnya, lalu dapat kembali ngambil penuh semester depannya, nggak bisa. Jadi tergantung berapa IP yang anda dapatkan. Kemudian selama proses pendaftaran, sistem harus bisa menerima kartu rencana studi itu dan memvalidasinya beserta prasyarat-prasyarat yang ada, jadwal, kapasitas kelas. Jadi kalau di contoh ini jadwalnya sudah dibuat duluan, sudah tawarkan jadwalnya, kelasnya sudah diketahui kapasitasnya. Jadi kalau kapasitas kelas itu sudah penuh nggak bisa diambil lagi ya nggak bisa. Berarti
Berarti siapa yang duluan ngambil ya, maka kelas itu ada. Tapi kalau misalnya jumlah peminatnya membludak, mungkin prodi atau jurusan akan didata dulu berapa orang yang mengambil. Misalnya setelah didata yang ngambil itu sampai misalnya 20 orang, maka bisa dibuka kelas baru. Tapi kalau cuma yang ngambil itu cuma 5 atau 6 orang, berarti kelas tersebut tidak lagi dibuka, tidak ditawarkan lagi. Nah, kemudian tambah dengan prosedur spesifik lainnya. Jadi ada aturan-aturan lainnya, itu semua dikomputerisasi. Nah, pemecahan atas beberapa masalah mungkin membutuhkan konsultasi dengan pembimbing akademik atau PA. Jadi Anda juga punya dosen PA. Jadi PA itu sebenarnya kewenangannya itu adalah untuk memantau perkembangan studi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi Anda harus terbuka sama dosen PA tentang perkembangan studi Anda, bukan hanya sekedar meminta tanda tangan untuk pengesahan misalnya KRS saja. Jadi Anda mengalami kendala, atau misalnya nanti masanya Anda masukkan di skripsi, Anda mengalami kendala atau ada konflik dengan dosen dan segala macamnya, bisa dikonsultasikan dengan dosen PA. Nah, kemudian berikut adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sistem. Jadi ini harus ada sebenarnya. Ini yang disebut dengan requirement, ini harus terpenuhi. Jadi yang pertama, kebutuhan dari dasar dari sistem itu, yang pertama, setiap strata pendidikan mempunyai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, ini. Jadi kalau untuk kasus Anda pasti juga ada hal seperti ini dibuat. Kemudian setiap mata kuliah diberikan pada level tertentu dan mempunyai SKS. Jadi setiap mata kuliah itu kan ada SKS dan ditawarkan mungkin digenap atau diganjil. Nah, kemudian tidak ada mata kuliah yang ditawarkan di ganjil dan genap kecuali skripsi. Kalau skripsi kan bisa diambil di genap dan bisa diambil di ganjil. Tapi kalau mata kuliah yang lain ada semesternya, misalnya mata kuliah agama. Mata kuliah agama itu kan semester ganjil, semester 1. Jadi nggak akan ditawarkan di genap. Di 2, 4, 6, 8 nggak akan ada ditawarkan mata kuliah agama lagi. Jadi selalu ada di semester ganjil. Karena dalam 1 tahun itu ada semester ganjil dan ada semester genap. Sebuah mata kuliah bisa dipakai untuk beberapa strata pendidikan. Jadi misalnya mata kuliah, anggaplah contoh misalnya agama misalnya. Mahasiswa D3 bisa ngambil agama, S1 juga bisa ngambil agama. Jadi nggak masalah, mereka bercampur dalam satu ruang kuliah nggak apa-apa. Jadi supaya tidak terjadi pemborosan, maka kelompok itu bisa digabungkan, bahkan satu mata kuliah bisa dijadikan mata kuliah umum saja. Seperti misalnya Pancasila dikuliahkan di aula, misalnya ada sebanyak anggaplah 100 mahasiswa sekaligus misalnya 3 kelas. Jadi dilaksanakan kuliah umum saja. Itu bisa juga. Dilaksanakan beberapa sesi sampai selesai. Jadi kuliahnya di aula, bukan di ruang kelas, di aula besar gitu. Kemudian setiap strata pendidikan mensyaratkan minimal SKS yang harus diambil untuk bisa lulus. Kalau S1 sekarang di TI kalau saya nggak salah harus selesai 144 SKS kalau saya nggak salah. Jadi harus selesai 144 SKS itu sudah termasuk di dalamnya itu skripsi. Dan juga ada aturan nanti, kalau kita ada aturan itu kapan dia boleh magang. Jadi bukan mentang-mentang Anda semester 6 misalnya, Anda langsung bisa magang. Belum tentu, dicek dulu sudah selesai berapa SKS. Itu untuk berlaku juga untuk kelas siang. Kalau kelas malam nggak berlaku. Jadi harus ada syarat berapa SKS yang udah dia selesaikan baru bisa dia mengikuti PKL. Harus ada syarat berapa SKS yang udah selesai baru dia bisa mengambil mata kuliah, anggaplah project 1 misalnya, atau sidang proposal. Harus ada syarat minimal berapa jumlah SKS yang udah selesai baru dia bisa melanjutkan judul skripsi. Jadi semuanya itu ada aturan itu. Nah, ini seperti ini Anda kumpulkan di objek Anda seperti di sekolah. Misalnya Anda harus analisa kebutuhan dasarnya dulu. Misalnya Anda mengidentifikasi sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi Anda buat di situ pendaftaran,
dapat dilakukan secara online dan offline misalnya. Atau kalau tok offline online saja semuanya bisa juga, pendaftaran harus dilaksanakan secara online. Kemudian eh, calon siswa bisa mengupload sendiri data-data yang diperlukan sesuai dengan format yang tersedia, misalnya gitu. Jadi supaya nggak sembarangan nanti dia input. Kalau kita minta filenya dalam bentuk JPEG misalnya, kalau dia upload dalam format lain, bisa saja sistem mereject file tidak dikenali misalnya. Nah, atau untuk foto hanya diperkenankan PDF sama JPEG misalnya, bisa juga. Jadi itu yang persyaratan yang dibutuhkan oleh sebuah sistem itu yang mesti kita identifikasi. Jadi ini banyak nih, dan hanya 9 sebenarnya. Kalau kasus itu bisa lebih besar dari itu gitu. Ini yang mesti Anda identifikasi. Jadi beberapa poin gitu. Jadi ini nggak saya baca karena ini sudah saya berikan di dalam modul. Jadi nanti silakan dicek di modul. Nah, tentu selanjutnya ada buat kelas lagi. Ini yang kemarin saya sampaikan buat kelasnya. Jadi kelas itu kalau mengacu pada hal yang di sini, yang pertama kita tentu punya kandidat dulu. Jadi cara ringkasnya itu sebenarnya dengan paham masalah saja kita sudah bisa mengidentifikasi itu kelas-kelas yang bisa dimunculkan. Nah, untuk kasus yang di sini seperti pernyataan di sini, kemungkinannya itu strata pendidikan. Strata pendidikan ini isinya nanti datanya D3, diploma, strata 1 dan strata 2 atau magister gitu. Kemudian mata kuliahnya apa. Nah, dari pernyataan tersebut kita masih belum dapat kejelasan bagaimana kelas mata kuliah bisa dispesialisasi menjadi kelas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jadi di kurikulum itu ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Jadi mungkin sekarang di semester 6 ini Anda sudah ada yang ngambil mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi yang Anda pilih. Apakah Anda pilih HI misalnya, atau Anda pilih mobile programming misalnya, ya Anda sudah mulai memilih mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi itu. Nah, kita juga masih belum tahu persis apakah mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan ini bisa dijadikan asosiasi atau hanya sekedar atribut dari kelas. Nah, kemudian saya buat ringkas saja bagian ini. Ringkasnya itu nanti kita sudah menetapkan dan mengidentifikasi sehingga jadinya seperti ini. Ini untuk kelas itu. Hasilnya ada mahasiswa, mata kuliah, HS, mata kuliah yang ditawarkan, ini akademik. Jadi hubungan yang terkait langsung terkait dengan KRS itu. Jadi mahasiswa kan butuh data KHS nanti. Nah, dengan data KHS baru dia bisa mengambil mata kuliah. Jadi mahasiswa berdasarkan KHS-nya, kemudian di kelas mahasiswa ini ada pengidentifikasinya, yaitu ada NIM di sini. Kemudian berikutnya ada data pendukungnya, nama mahasiswa sama biaya SKS. Kalau ini sepertinya untuk kasus ini SKS-nya dibayar per SKS. Jadi misalnya per SKS anggaplah misalnya 250.000 misalnya. Anda ngambil 24, ya kalikan aja 24 dengan 250.000. Jadi segitulah uang kuliah yang mesti dibayarkan. Kalau kita kan sistem paket, jadi kita sistem paket enggak diperhatikan berapa besar SKS yang diambil. Pokoknya dalam satu semester itu ada jumlah tertentu untuk pembayaran uang kuliahnya. Lagi sepertinya beda, bayarnya per SKS. Kalau misalnya IP-nya rendah, berarti bayarnya sedikit. Saya cuma 12 SKS jatahnya, tapi dia hanya bayar biaya SKS-nya aja 12 kali 250 misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terkait lagi adalah mata kuliah. Jadi mahasiswa ini nanti akan mengambil mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada mata kuliah digenap dan ada yang diganjil gitu. Apa yang membedakannya? Kodenya nanti. Di kode mata kuliahnya kan bisa dibedakan. Misalnya kalau awalannya 1 berarti itu ditawarkan diganjil. Kalau awalan mata kuliah itu adalah 2,
registrasi itu adalah mata kuliah semester genap misalnya. Jadi masing-masing itu ada perbedaan. Kemudian tentu ada mata kuliah, nama mata kuliahnya yang berupa string dan ada SKS-nya. Kemudian ada mata kuliah yang ditawarkan, berarti dari bank mata kuliah ganjil dan genap ini diambil, ada mata kuliah yang ditawarkan aja, nanti di sini diambil nih. Ada beberapa yang ditawarkan di semester itu. Nah, kemudian baru kaitannya nanti dengan PA, siapa pembimbing akademik dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, identifikasi lagi adalah PK primary key ya. Jadi ini kan menjadi primary key nanti pada saat ada main desain database. Nah, selanjutnya kita buat use case. Use case diagram itu kemarin seperti ini, kasus ini. Jadi yang pengguna sistem itu nanti siapa yang menggunakan sistem? Mahasiswa, BAK, operator data entry, sama bagian registrasi. Kenapa dosen PA di sini nggak kelihatan? Untuk kasus ini dosen PA kelihatan karena dalam aturannya itu proses PA itu memang mahasiswa harus ketemu langsung dengan dosennya, harus di printnya harus ketemu. Jadi kalau kita kan sekarang karena kondisi pandemi, mahasiswa kan bisa PA secara online. Ya dosen tinggal klik approve gitu aja, tanpa diskusi atau dialog dengan mahasiswa, tanpa memantau perkembangan dari mahasiswanya. Itu salah satu kelemahannya. Padahal inti dari pembimbingan itu ya pertemuan itu. Jadi itu ketemu dengan dosen PA-nya, dosen PA menanyakan nilainya berapa, kemudian dilihat ada peluang-peluang nggak untuk mahasiswa itu bisa berkembang lebih baik, atau ada hal-hal lain yang mesti diperbaiki dari mahasiswa itu, ya dosen harus menyampaikan itu. Maka dalam sistem seperti ini dosen PA bukan pengguna sistem. Jadi karena kondisi kita pandemi, maka dosen PA langsung dimasukkan ke salah satu pengguna dari sistem. Nah, jadi di sini pengguna sistemnya yang ada itu adalah mahasiswa, operator data entry, kalau kita tuh PDPT itu ya, yang isikan data. Kemudian berikutnya bagian registrasi, enggak ini bagian keuangan. Ini adalah BAK. Nah, jadi nanti keterkaitannya itu, ini yang disebut dengan use case itu, use case. Berarti ada 4 modul di sini programnya untuk menyiapkan KHS ini. Bagaimana bentuk tampilannya? Jadi misalnya mahasiswa menginputkan NIM, harus tampil KHS-nya. BAK menyiapkan KHS mahasiswa, berarti yang mengupload KHS mahasiswa atau nilai itu ya BAK yang melakukan itu. Kemudian menyiapkan instruksi pendaftaran. Jadi aturan pendaftaran ini juga termasuk hal yang dipersiapkan oleh BAK. Jadi panahnya langsung dari BAK yang melakukan. Jadi mahasiswa hanya menerima KHS, dia hanya masuk ke sistem, kemudian dia langsung bisa buka KHS-nya. Kemudian selanjutnya di sini masukkan KRS, berarti Anda menerima KHS, kemudian mengisi daftar mata kuliah yang akan Anda ambil, Anda temui dosen PA, kemudian ditandatangani, Anda serahkan ke, bisa saja ke BAK, tapi pada dasarnya dia diserahkan ke operator data entry ini yang memasukkan KRS Anda itu. Nah, ini yang harus Anda ketahui bahwa ini sistem PA-nya nggak sama seperti kita punya. Kalau kita kan Anda bisa langsung isi online mata kuliahnya, kalau ini enggak. Jadi yang di sini KHS Anda terima, kemudian disiapkan instruksi pendaftaran, dimunculkan daftar mata kuliah yang ditawarkan. Mahasiswa tinggal tulis pada sel lembar kartunya itu dibawa nanti ke PA teken, dan PA baru serahkan ke operator data entry. Operator data entry yang inputkan gitu. Nah, baru kemudian divalidasi. Siapa yang memvalidasi adalah bagian registrasi. Nah, sebenarnya itu adalah tiga-tiganya ini orang BAK seharusnya ini sebutnya. Nah, di sini pelaksanaan PA itu sendiri sepertinya di sini nggak online. Jadi mahasiswanya online itu mencek nilainya,
kemudian melihat mata kuliah apa yang ditawarkan di semester itu, kemudian mengisi di kartu sendiri secara manual, ditulis nama-nama mata kuliahnya, ketemu sama dosen PA, ada yang dicoret-coret oleh dosen PA segala macam, kemudian baru ditandatanganinya, baru diserahkan nanti ke operator data entry, baru diinput datanya, maka nanti divalidasi lah oleh bagian registrasi, baru nanti ke sistem lainnya muncul jadwal dan segala macamnya itu. Nah, kemudian, nah ini bisa Anda baca keterangan nanti. Apa yang mesti Anda buat lagi? Itu yang berkaitan dengan sequence diagram. Sequence diagram itu jumlahnya sama seperti jumlah use case. Jadi kalau di sini tadi ada 4, berarti sequence-nya juga ada 4 gitu. Dan di sini kalau saya nggak salah cuma ada satu sequence. Nah, seperti ini. Nah, ini sequence diagram untuk use case, nah, masukkan KRS. Nah, ini prosesnya. Siapa yang lakukan? Operator data entry. Nah, kemudian di aplikasi itu ada program entry window-nya, tampilan yang dimonitor itu, kemudian data mahasiswanya, data mata kuliah, data bahkan. Jadi diisikannya lah data mahasiswa, mata kuliahnya, dan semesternya. Kemudian dicek validasinya ke data mahasiswa, ini mahasiswanya ada atau enggak. Kalau ada batal, kalau nggak ada batal, kalau ada oke. Kemudian dicek lagi mata kuliahnya, sama juga seperti itu, apakah mata kuliahnya ada atau tidak. Kalau ada, lanjut proses berikutnya. Nah, kemudian diakhiri nanti dengan penambahan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu untuk memasukkan KRS. Jadi, itu baru masukkan KRS, berarti yang 3 lagi belum. Nah, kemudian selanjutnya terkait nggak saya instruksikan buat sekarang diagram aktivitas. Diagram aktivitas itu kalau teorinya silahkan cari. Nah, ini contohnya diagram aktivitas untuk merealisasikan operasi. Nah, apa aja itu? Mulai dari penambahan data mahasiswa, ada aktivitasnya. Kemudian buka menu ya. Kemudian cek kuota pendaftaran, cek jumlah mahasiswa saat ini, kemudian dibandingkan. Nah, ikutinya panah-panah ini. Nah, kalau misalnya instruksinya di sini datanya oke, maka data bisa ditambahkan. Nah, ini siklusnya. Kalau ini awal, ini berarti akhir. Berarti kalau bulatnya penuh, ini awal, ini bagian akhir. Dan ini cara kita menggambarkan alur atau proses yang dilalui untuk aplikasi tersebut. Nah, jadi instruksinya silakan dibaca di bagian ini, nanti keterangan-keterangan gambar ini supaya Anda bisa paham. Kemudian, nah ini objek diagram nggak ada saya instruksikan. Kemudian perancangan database juga nggak ada saya instruksikan. Jadi itu nanti yang mesti Anda lengkapi, ada class diagram, ada use case diagram, kemudian sequence diagram, sama activity diagram. 4 itu sudah include di dalam sistem Anda nantinya. Jadi silakan nanti dilengkapi di penugasan yang mesti saudara lakukan nantinya. Sebenarnya kalau misalnya